mengerikan ya. Ngeri. Tidak ada suara sama sekali ya. Tidak ada kata-kata dari loh. Jos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sobat-sobat bengkel dimanapun anda berada. Hari ini saya kedatangan Scoopy Donut ya, tapi bannya sudah diganti ring 14 ya. Nah, ini kronologi motor ini. Ini tadi dibawa ke sini kondisi didorong ya, tidak bisa hidup, wis gampang-gampangnya kayak gitu. Terus kalaupun mau hidup, wah suaranya mengerikan sekali. Ini kronologinya motor ini sudah keluar masuk bengkel lah, sudah bis kisaran 2 juta. Semoga saya bisa memperbaiki apa yang menjadi sumber penyebab motor ini. Untuk pembuktian motor akan saya hidupkan ya. Nah, ini kayak gitu suaranya. Sangat mengerikan ya. Ngeri po. Nah, kayak gini. Setelah motor tak hidupi ya, suaranya kayak itu tadi ya. Kurang serak kayak gitu lah. Oke sobat bengkel ya, untuk mempermudah mencari sumber suara, ini untuk area puli depan ini tak lepas ya. Nah, terus untuk area manit juga sudah tak lepas. Ini tadi tak goyang-goyang kayak tidak ada barang, tidak ada sing salah. Nah, sudah mati ini ya, tidak ada sing sangkut. Nah, terus coba motor akan kita hidupkan. Apakah suaranya ada di mana ya? Saya curiga motor ini ada di mesin ya. Entah di silinder HT atau di silinder ataukah di untuk area belakang, intinya setangnya ya. Coba motor akan kita hidupkan ya. Terus di manakah sumber suara? Saya curiga ada di sini. Parapol masih. Nah itulah sumber suaranya ya. Nah kayaknya ada di area silinder head, entah laker noken ataukah laker piano ataukah nokennya sendiri wis aus ya. Nah intinya untuk perbaikan motor ini kita harus turun mesin wes. Ini harus turun mesin dan kita akan bongkar total, kita akan cek satu persatu dimanakah sumber penyakitnya. Wes juga sobat, motor tak turunnya tak bongkare. Untuk proses turun mesin dan pembongkaran tidak akan saya videokan untuk menghemat durasi. Kita akan bahas poin-poin pentingnya aja ya. Untuk bongkar-bongkar semua mekanik pasti sudah bisa lah. Yang penting poin-poin pentingnya nanti kita bahas yang menjadi sumber suara nih. Nah, ini untuk mesin sudah saya turunkan ya. Nah, ini bodinya. Ini kalau melihat dari sumber suara kan ada di sini. Nah, langkah pertama yang kita ambil, kita jangan langsung main bongkar ya. Saya curiga oli ini tidak naik di area silinder head ya. Bisa jadi memang pompanya apa memang pakai yang dilem terus dia menyumbati untuk jalur oli ya. Itu pertama. Yang kedua untuk area ketong. Nah, itu kendor apa enggak? Nah, untuk pembuktian ini akan saya lepas dulu ya. Ini tak bongkar ya. Ini dari segi keteng, nah ini sudah masih aman ya. Dalam arti katanya ketengnya baru, oke masih kategori aman. Terus coba perhatikan, nah ini untuk setelan klep. Nah, untuk bagian bawah, nah ini sangat kocak sekali ya. Nah. Wah ini saya sudah mempunyai titik terang. Nah ini permasalahannya gitu mas. Coba perhatikan untuk piano lah atau templar bagian in ya. Ini laker bisa berputar mas. Loh. Sementara untuk sing in hancur mas. Ini hancur ini. Loh, ini hancur ini. Ini hancur. Nah, akhirnya ini oblak. Nggak bisa loh. Masalah ini sudah aus. Nanti kalau kita bongkar akan lebih jelas lagi ya. Terus yang jadi masalah penyebabnya ini kok sampai hancur laker ini gimana itu loh, itu pertanyaan di situ. Jangan asal main ganti nanti terus jangka berapa minggu kumat lagi ya. Kita cari dulu
penyebab daripada laker ini hancur. Biasanya kasusnya oli nggak naik. Nah, oli harusnya kan naik di sini. Nah, akan saya buktikan oli ini naik enggak. Kalau enggak naik, permasalahan kan ada dua. Nah, untuk area paket itu dikasih lem terlalu banyak, dan kedua pompa sendiri yang tidak jalan yo. Wis kita akan tes untuk area oli sini. Nah, ini nanti kita sela-sela. Ini oli harus bisa keluar dari sini. Ini nanti oli harus bisa keluar ya. Nah, coba kita akan selah-selah dulu. Coba Mas, diengkol-engkol Mas, sampai oli bisa keluar enggak? Nah, caranya kayak gini, kita engkol-engkol kayak gini. Ini harusnya keluar ya, harusnya keluar oli. Nah, ini tidak keluar sama sekali loh. Nah, udah Mas, cukup Mas. Ini berarti kan sudah jelas ya, untuk area oli keluar ya, keluar dari sini. Berarti pompa dalam kondisi baik, normal ya, normal. Terus waktu ini kepasang kayak gini, berarti oli yang dari sini dia akan masuk di sini Mas. Nah, intinya untuk area pompa tidak ada masalah. Terus pertanyaannya kenapa nggak bisa naik? Jawabannya cuma sepele Mas. Ini waktu motor ini kepasang ya, kita harus tahu dulu cara kerjanya ya, biar nanti kita gampang untuk mengatasi. Nah, waktu motor ini hidup lah, oli yang dari crankcase, dari pompa lah, dia akan masuk ke sini Mas, masuk ke sini, terus lari ke sini, seret. Nah, terus di sini, nah, dia akan masuk ke sana, seret. Nah, akan dia keluar. Akan keluar, coba Mas silindernya Mas, akan keluar ya, akan keluar lewat sini. Nah, terus oli itu akan lari ke sini ya, akan lari, thread. Nah, dia akan keluar lewat sini. Itu poin pentingnya, cara kerjanya kayak gitu. Kalau sebelum pemasangan di motornya, pastikan ini keluar oli dulu dengan cara di sela-sela sebelum naik di bodi motor. Kalau ini keluar lancar berarti oke, berarti sudah aman untuk area jalur pelumasan. Kalau ini tidak sampai keluar, jangan sekali-kali dipasang di bodi motornya, hancur. Sebagai contoh kayak gini, ini hancur. Permasalahan cuman sepele, gara-gara ini pas di double ya, ini ada double 3 Mas, ini Mas pakai Mas, double ini. Nah, kayak gini. Nah, ini bisa dikatakan kurang teliti mekaniknya ya. Nah, itu ya yang jadi korban konsumen, sehingga dia akan menyumbati untuk area sini. Nah, oli nggak lancar Mas, ini ketutup. Nah, ini ketutup sama pak. Nah, otomatis oli nggak naik untuk area silinder head. Terus yang hancur satu. Ini akhirnya noken as ADS tidak bisa berfungsi ya. Mas, ini tidak bisa dipertahankan Mas. Ini harus ganti. Soalnya kalau ini nanti tak pertahankan untuk dari segi starter, ini nanti dia tidak bisa hidup, terlalu berat. Soalnya ADS-nya nggak fungsi. Ini gunanya untuk membocorkan daripada kompresi. Intinya gembos area kompresi biar starternya kuat. Nah, ini harus ganti. Terus dari segi tempar, dari segi piano, ini laker juga hancur. Loh, hancur ini. Ini tidak bisa dipertahani. Nah, beda sama sing in. Nah, ini kalau sing in masih tak toleransi, masih bisa tak pertahankan. Nah, terus dari segi seker sudah buarit. Nah, sini juga sudah tidak bisa dipertahani. Nah, ini sudah di overset 100. Nah, ini nanti susah. Ini seker juga bukan seker ori. Mereknya juga sudah merek Vim ya. Nah, mereknya merek Vim ya, ini merek Vim. Nah, ini kategori bukan ori. Kalau ori mereknya AMS. Nah, ini nanti kita akan konsultasi dulu. Apakah ini nanti akan saya tanam boring, nolkan lagi, ataukah saya akan naikkan di 125. Kalau dari segi biaya, nah ini nanti akan saya naikkan, kalau barangnya ada akan saya naikkan di 125 biar dari segi biaya agak murah. Tapi ya untuk sekre di atas 100 pasti KW, tidak ada sing ori ya. Wes, jadi intinya motor ini sudah tahu sumber penyakitnya dan sudah tahu penyebabnya apa. Wes, kita akan proses perbaikan, kita akan proses penggantian dan polter, dan gimana hasilnya. Saksikan terus video ini agar tidak gagal paham.
Oke sobat bengkel ya. Nah ini perangkat sudah saya bersihkan semua, dan part-part yang rusak sudah saya ganti ya. Kita akan bahas part yang rusak dulu ya. Ini shaker ya. Ini shaker sudah proses 100 ya. Ini intinya sudah harus dinolkan lagi, tapi kalau kita mau hemat tenaga, nah ini dikasih proses 125 bisa. Tapi untuk K48 tidak ada. Terpaksa saya pakai bawaannya Beat ya, dengan kode KZL. Mana? Oh ini KZL ya. Nah ini KZL. Tapi ini harus dipapas mas. Ini harus dipapas 1 mili ya, biar sama. Soalnya untuk Beat sendiri sama bawaannya Scoopy Donat itu tidak sama mas. Nah, ini bawaannya Scoopy ya. Ini bawaannya daripada Beat. Nah, cara ngukurnya gampang kayak gini. Nah, ini harus rata mas. Tuh, ini pen saya jadikan satu ya. Nah, ini harus rata. Kalau belum dipapas, ini lebih tinggi mas. Khawatirnya nanti klep akan bertabrakan sama shaker, itu pertama. Dan yang kedua akan timbul detonasi kayak ada pukulan. Nah ini harus dipapas 1 mili. Itu poin pentingnya di situ. Dari bentuk shaker enggak masalah mas. Nah ini kan segini, ini segini, enggak masalah. Yang penting tingginya sama, terus pennya juga sama. Wes gampang-gampangnya kayak gitu. Itu yang poin pertama, yang penting gitu. Terus untuk noken sendiri, nah ini noken untuk sistem ADS sudah tidak fungsi, terpaksa kita harus ganti juga. Nah ini saya sudah bawakan dengan ori ya, K50. Ini bawaannya Scoopy. Nah, ini baru. Nah, ini bawaannya Scoopy. Nah, coba perhatikan untuk sistem ADS loh, ini kan enak loh. Nah, sementara kali ini macet mas, ya tidak fungsi. Nanti kalau ini dipertahankan starternya tidak kuat karena ADS-nya tidak fungsi ya. Terus untuk roller saya hancur. Nah ini rollernya hancur loh. Ini juga harus ganti. Ini saya bawakan ini K93 bawaannya Scoopy Donat juga tahun 2017. Nah ini kalau laker yang bawaannya loh, laker yang baru lah enak kan. Nah ini sudah macet, sudah aus. Terus yang nggak kalah penting untuk cover mesin. Nah ini harus ya, kalau sudah menemui cover mesin pecah-pecah kayak gini, ini harus ganti mas. Maksudnya apa? Ini untuk menahan udara yang dihasilkan kipas dia tidak keluar ke atas ya, biar fokus di mesin sehingga shaker tidak macet. Nah ini pun sudah saya belikan ya, ini yang baru. Tuh. Sekarang kita akan proses pemasangan lah. Terus yang penting sekali, ini yang harus diperhatikan mekanik sebelum merangkai ya, pastikan oli ini keluar dari sini. Nah ini kronologinya, waktu motor hidup ini oli keluar dari sini, dia akan naik ke sana, melumasi untuk area laker bandul sama stang. Wis gampang-gampangnya kayak gitu. Terus sebagian akan naik ke sini, terus masuk sini, terus masuk ke silinder. Nah masuk ke silinder sini, terus dia keluar lewat sini. Nah ini pastikan nanti juga keluar oli ya. Tuh. Nah kita akan tes dulu, ini keluar oli apa enggak. Kalau enggak keluar oli berarti ya, pompa bermasalah. Dengan cara kayak gini mas. Nah kita akan tes apakah keluar oli apa enggak ya. Nah ini pastikan dia keluar ya. Ini kan keluar ya. Nah, berarti pompa tidak ada masalah. Itu poin pentingnya di situ ya. Kalau ini tidak keluar dirangkai ya. Nah benahi dulu ini. Masalah di mana? Masalah biasanya di pompa kalau ini tidak keluar. Nah, terus yang harus diperhatikan lagi, ini sebelum pemasangan. Nah ini bos silinder mas lo, bos lo. Ini pastikan harus ada, kata poinnya harus ada, karena bos ini gunanya untuk memberi titik tengah atau meluruskan antara setang. Nah setang sini
sama seker ini dia akan ketemu di titik tengah daripada silinder. Itu poin. Kalau ini tidak ada, nanti bisa geser ke kanan atau ke kiri. Waktu mur silinder itu kita keraskan ya. Ini harus ada. Nah, kalaupun tidak ada harus dikasih. Nah, kalau sudah jelas, kalau sudah paham, kalau sudah semuanya normal, ini ada, pompa ada, kita akan rangkai di motore ya. Dan nanti kita akan tes lagi untuk oli mesin. Ini dipastikan harus bisa keluar dari sini ya. Oke, lanjut ya. Kita akan rangkai untuk area mesinnya. Ini oli harus bisa keluar dari sini ya Mas yo. Coba Mas, sampai keluar, bisa keluar enggak? Kalau enggak keluar ya kita bongkar lagi apa yang jadi masalah. Bentar Mas, biar kelihatan Mas. Nah, gini ya, ini pastikan ini keluar oli. Nah, coba Mas yo, ini harus keluar oli Mas. Nah, bener kan? Loh ini, loh oli kan, loh. Nah, terus, nah ini kan keluar oli. Nah ini sudah. Nah berarti kan oli sudah naik Mas. Berarti waktu motor hidup, oli ini bisa keluar sini. Tujuannya untuk melumasi area noken, area silinder head. Kalau ini tidak keluar, jangan dinaikkan ke bodi motor. Itu poin pentingnya di situ. Kalau kamu paksakan naik, ini korbannya kayak ini, hancur semua kayak gini. Nah, ini korban daripada pak sing diganjel di silinder blok. Akhirnya oli nggak bisa naik, menutupi lubang oli itu. Nah, kalau sudah kayak gini, ini saya berani menaikkan di bodi motore. Tak jamin nanti motore halus dan awet. Wes gitu aja. Ini tak rangkai nih. Ini akan saya rangkai dan akan saya pasang di bodi motor, dan dimana hasilnya ya. Secara teori motor akan halus dan normal kembali. Oke, saksikan terus video ini agar tidak gagal paham. Halo sobat bengkel ya, ini untuk area mesin sudah saya pasang di bodinya ya. Dan mari kita akan hidupkan motornya. Nah, masih kasar atau halus, secara teori juga sudah halus Mas. Secara teori halus. Soalnya sumber permasalahan kan ada di templar atau piano yang hancur ya. Kita akan buktikan. Nah, motor akan saya hidupkan terlebih dahulu. Coba motor hidupkan. Roda berputar berarti tandanya motor hidup ya. Coba dengerin suaranya. Tidak ada suara sama sekali ya. Tidak ada kata-kata dari atas. Jos. Intinya masalah sudah teratasi ya. Nah, ini sebelum mesin ini tak naikkan kan saya cek dulu oli naik kan. Oli sudah naik. Nah, sekarang kita akan pastikan juga untuk oli bener-bener naik 100% enggak. Caranya gimana? Ini kita lepas terus motor kita hidupkan. Coba Mas, mau tutupnya dilepas Mas. Nah ini kita lepas. Untuk memastikan ya, apakah oli harus bisa keluar 100% dari sini Mas. Ini harus lancar, sor kayak gitu ya. Nah ini tadi sebelum tak naikkan kita pastikan kan sudah jalan. Tapi untuk agar kita tidak kepikiran apakah ini nanti waktu jalan lancar atau enggak, nah caranya cukup membuka tutup head, terus motor kita hidupkan yo. Ini nanti harus keluar oli deras, wes gampang mana gitu. Untuk pembuktian motor akan saya hidupkan. Nah, coba Mas, hidupkan motornya Mas. Nah, fokus di sini ya, bentar. Nah, fokus di lubang ini. Pastikan kayak gini ya, coba ya. Ini nanti oli harus keluar yo. Coba Mas, motor hidupkan Mas. Nah, keluar kan? Kelihatan tak? Coba digas. Udah, wait. Kasih lihat ya. Loh, ini oli keluar loh. Nah, ini. Nah.
Berarti motor ini sudah bisa dipastikan oli untuk melumasi area head. Area head sini ini sudah lancar Mas, dalam arti sudah normal. Dan kita sudah bisa merangkai kembali, menutup motor ini untuk area HT. Terus jok kita pasangi dan kita cek untuk jalan gimana hasilnya. Wes, gampang toh cara mengetes atau memperbaiki suara mesin sing kasar. Oke sobat bengkel ya, karena jalur oli pelumas yang menuju ke arah silinder head itu buntu, sehingga oli tidak bisa naik ke silinder head, sehingga untuk area noken sama templar ini hancur dan mengakibatkan suara ini sangat kasar sekali. Dan itu tadi penanganannya saya ganti untuk area templar sama noken as, dan hasilnya sudah mantap. Oke sobat bengkel, sekian dulu tayangan video sederhana saya ini, semoga bermanfaat dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.